Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bertemu lagi di dalam Persekutuan Dewasa GKI Gading Hindah. Untuk hari ini dengan tema keluarga yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Keluarga yang berkenan kepadanya adalah keluarga yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus seperti pengajaran Tuhan Yesus yang menggambarkan bahwa Allah memilih tujuan yang jelas bagi setiap manusia ciptaannya, termasuk keluarga, yaitu agar umat manusia bertumbuh lalu menghasilkan buah. Berhubung bulan ini adalah bulan keluarga, maka nanti setelah khotbah akan ada lagu bulan keluarga yang diciptakan khusus di kegiatan bulan keluarga GKI Gading Indah 2021. Bapak Ibu, berhubungan dengan bertumbuh. Kebetulan masa pandemi ini saya lagi hobi-hobinya menanam. Karena kita dikurung di rumah ya. Jadi saya punya hobi baru yaitu menanam tanaman hias. Ada ngelihat daun-daun yang beraneka bentuk. Di situ gimana kita caranya menanam. Yang saya amati dan yang saya lakukan juga untuk tumbuhan saya, bukan untuk mungkin begitu juga dengan rohani kita. Khususnya di bulan keluarga ini, kita dianjurkan agar terus bertumbuh di dalam Tuhan, di mana gereja sekarang yang berada di rumah melalui Zoom online, melalui YouTube, kita melakukan kebaktian Himol dengan online. Nanti Bapak Samuel akan menyampaikan berita firman menyangkut dengan tema ini. Kita akan membuka persekutuan ini dengan PKJ 288. Inilah rumah kita. Inilah
keluarga bahagia. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kepadamu Bapa, atas perkenananmu lah kami boleh menyiapkan waktu, hati, dan pikiran kami untuk bersekutu dan memuliakan namamu yang agung. Bapa, kami memohon pimpinanmu agar persekutuan dewasa ini boleh berjalan lancar. Besertalah Bapa kepada Bapak Pendeta Emeritus Samuel Santoso dari GKI Kedoya yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman yang nanti akan disampaikannya boleh menjadi pedoman hidup kami, agar kami tetap bertumbuh seturut dengan firman-Mu. Sertai juga hamba-Mu yang menjalankan PowerPoint liturgi, mengontrol Zoom, juga hamba-Mu sebagai liturgos, pembawa doa persembahan, dan kami semua jemaat-Mu beserta simpatisan GKI Gading Indah yang sudah bersehati untuk bersekutu melalui Zoom online ini. Engkau tolong kami kiranya jaringan yang kami pakai selalu terkendali, boleh terhubung dengan baik, agar persekutuan ini jangan terputus dan berlalu, karena kami tahu semua ini hanya boleh terlaksana sesuai dengan perkenan-Mu saja. Bapa, Engkau pimpin dan sertai kami semua di dalam mengikuti persekutuan ini, agar hingga akhir di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, sebagai ayat pembuka persekutuan ini, saya ambil dari Efesus 4, ayatnya ke-14 dan 15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya, dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga yang berakar, bertumbuh, dan berbuah akan disampaikan firman-Nya oleh Bapak Samuel Santosa. Silakan.
Selamat pagi, saudara sekalian. Sebelum kita bersama-sama membaca beberapa ayat dari Alkitab kita, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami di dalam Kristus Yesus, yang sudah sedia menjadi pokok bagi kehidupan kami masing-masing, bahkan bagi kehidupan keluarga kami. Kami bersyukur kepadamu karena kami juga menjadi gereja itu. Bukan hanya jemaat secara kesatuan, tetapi kami juga menjadi gereja sebagai sebuah keluarga. Hari ini kami mau menyegarkan kembali ingatan kami, pemahaman kami pada fungsi dan peran seperti yang Engkau inginkan dari keluarga kami. Kiranya Engkau yang menolong kami oleh Roh-Mu yang kudus, supaya kami diberi hikmat dari sorga untuk memahami dengan baik pesan Tuhan bagi kami. Ya Allah Roh Kudus, kiranya oleh kuat kuasa-Mu, kami, hati dan pikiran kami disiapkan supaya menjadi wahana yang pantas bagi firman yang suci itu ditaburkan. Biar kuat kuasa-Mu juga yang mendorong kami untuk menjadi penghayat dan pengamal yang baik dari firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Kristus Yesus, Sang Firman yang sejati itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada saya diberikan 2 ayat untuk bacaan kita hari ini. Kalau kita membaca Yohanes pasal 14-17, itu bagian dari perpisahan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Jadi menjadi saat-saat terakhir sebelum akhirnya nanti Yesus ditangkap, Yesus dijatuhi hukuman mati, disalibkan. Jadi biasanya pesan-pesan perpisahan itu suka dicari orang ya. Moga-moga pesan perpisahan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ini juga berkesan buat kita. Salah satunya bicara tentang pakai perumpamaan pokok anggur yang benar. Ayat 5 itu bunyinya begini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan ayat 1 lagi, ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi perhatikan, bukan kita yang memilih Yesus, tetapi Yesus yang memilih kita. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi saudara jangan salah mengerti ya. Bukan, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Bukan, supaya kamu tambah gemuk, supaya kamu tambah makmur, supaya kamu tambah hebat, supaya enggak. Tapi supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu mantap ya, tetap itu buat saya lebih enak diterjemahkan dengan mantap. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya merasa ini nasib yang tidak baik buat saya melayani persekutuan dewasa hari ini. Bukan soal persekutuan dewasanya, tetapi soal tema dan topik yang diberikan kepada saya untuk dibicarakan. Jujur aja kalau saudara membaca tema tadi, ayo temanya coba ditayangkan lagi supaya kita ingat. Temanya apa tadi? Keluarga yang
Nah, saudara kalau temanya ini, jujur, saudara kalau ditanya, siapa yang belum pernah mendengar khotbah, PA, atau pokoknya sembarang media komunikasi ya, yang pakai tema ini, siapa yang belum pernah sama sekali? Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Rasanya semua bilang, wah itu sudah tema yang bolak-balik dipakai, dipergunakan, dibicarakan, didiskusikan, di KKR-kan, di KPI-kan ya. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Saudara tahu kesulitan saya sekarang? Kalau saya mesti menyampaikan firman Tuhan kepada anggota jemaat yang semua udah tahu itu bakalnya ngomongnya apa. Gitu. Jadi susah sekali memang. Bukan temanya yang susah, tapi susah menyampaikannya lagi. Jadi sebetulnya kalau temanya ini, pesan saya cuma singkat. Sekarang saudara kan sudah pernah dengar khotbahnya, sudah pernah ikut PA-nya, sudah pernah berdiskusi, sudah pernah sharing, sudah pernah. Nah, kalau begitu pesan saya cuma satu, sekarang lakukanlah. Gimana kalau kita akhiri persekutuan kita hari ini? Khotbah saya cukup sekian. Oh, saudara udah tahu semua kok minta dikhotbahi lagi, itu kan malah saya menyinggung perasaan saudara, nganggap enteng saudara semua ya. Kalau selesai lebih awal kan lebih menyenangkan kan ya. Kita bisa bikin kegiatan yang lain di rumah. Jadi moga-moga nanti kalau saya selesai menyampaikan firman Tuhan, saudara sepakat mengatakan, aduh Pak Sam, ternyata kami juga sudah tahu semua. Jadi ngapain Pak Sam bicara lama-lama. Baiklah, saudara apa boleh buat, saya mesti ngomong juga. Coba kita pergi ke kebaktian minggu kita. Bagian terakhir dari liturgi minggu kita apa itu? Maaf, saya nggak sempat bikin PowerPoint-nya ini, sebetulnya kalau di PowerPoint lebih enak. Bagian terakhir dari kebaktian liturgi minggu kita apa itu? Bagian akhirnya. Pengutusan dan berkat. Jadi berkat saja atau pengutusan dan berkat? Pengutusan dan berkat. Ya, jadi harap saudara tidak salah mengerti ya. Itu satu paket. Liturgi kita itu diakhiri dengan pengutusan dan berkat. Kalau begitu, berkat diberikan dalam liturgi GKI dalam rangka apa? Nanti nek lama nggak dipakai rusak. Oh, apa yang rusak? Jadi berkat diberikan dalam rangka apa itu di liturgi GKI? Perkawinan. Oh, enggak, dalam rangka apanya itu tadi, kalau tadi disebut pengutusan dan berkat, artinya berkat itu diberikan dalam rangka Untuk kita menjalani hidup selanjutnya, hidup besok. Iya, dalam rangka pengutusan ya. Jadi rasanya ini penting sekali untuk segera kita pahami lebih dulu. Moga-moga kita punya pemahaman ini ya. Berkat di liturgi minggu kita tidak diberikan supaya kita lebih makmur, supaya kita lebih sukses, supaya kita lebih kaya, supaya kita lebih tambun, supaya kita lebih imun sama penyakit, supaya kita bukan. Tapi berkat itu diberikan oleh Tuhan supaya kita pergi, kita diutus untuk apa? Menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Jadi kata kuncinya adalah berkat diberikan supaya kita pergi, supaya kita keluar, supaya kita membagi, menghasilkan buah dalam rangka pergi tadi. Jadi
membayangkan buahnya itu bukan untuk diri kita sendiri lagi, tetapi buah itu untuk orang lain. Nah, kalau di gereja Katolik lebih jelas lagi, sebab gereja Katolik itu kalau Minggu disebut misa, dan misa itu berasal dari kata misi. Misi itu pergi. Jadi memang tujuannya bukan supaya nikmat datang di kebaktian, ikut acara ibadah, kita mengatakan waduh menyenangkan sekali hadirat Tuhan ada, bukan itu tujuannya. Tetapi tujuannya adalah kemudian selesai ibadah itu orang pergi menghasilkan buah sehingga dunia tahu bahwa kita ini adalah murid-murid Kristus. Nah, saya rasa ini yang mesti ditanamkan, diingatkan kembali kepada kita ya, bahwa tujuan hidup kita bergereja, dan kalau saya menyebut gereja itu bisa pribadi-pribadi, gereja kan bukan gedungnya ya, pribadi-pribadi kita, tetapi bisa juga wujudnya itu keluarga-keluarga kita, wujudnya itu jemaat, di mana kita menjadi bagiannya. Kalau saudara jadi bagian dari jemaat GKI Gading Indah, dan saudara di luar sana juga anggota bagian dari jemaat mereka masing-masing. Gereja bisa juga jemaat, juga gereja. Jadi kalau kita bicara tentang keluarga, memang kita bicara tentang bahwa kita ini adalah gereja yang mewujud sebagai keluarga. Dan gereja itu dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan sejak pertama untuk pergi dan menghasilkan buah. Boleh saja yang kelihatan nampak mata, saya pilih menjadi anggota jemaat GKI Gading Indah, atau saya pilih saya menjadi anggota jemaat yang gereja Yesus Kristus apa yang lebih hebat, itu bukan. Tapi bukan itu yang paling penting. Tapi kesadaran bahwa Tuhan itu sudah memilih saya menjadi gerejanya dan mesti menghasilkan buah. Ya, kalau saya ditanya, kalau begitu kegiatan gereja apa gunanya? Kegiatan gereja, baik gereja sebagai jemaat maupun gereja sebagai keluarga, apa gunanya? Nah, di sanalah kita belajar untuk bertumbuh menuju kepada tujuan kita tadi, berbuah. Kita di sana belajar supaya akar kita makin masuk ke dalam, makin kuat, tapi juga kita belajar supaya kita bisa bertumbuh, supaya apa? Bukan supaya batang kita lebih kuat lagi, bukan supaya daunnya lebih rimbun lagi, tetapi supaya buahnya seperti yang diharapkan Tuhan. Jadi saudara, saya paling suka melihat kegiatan gereja itu sebagai sebuah kegiatan belajar. Kegiatan gereja itu tidak boleh menjadi tujuan utama hidup kita bergereja. Tapi kegiatan gereja, apapun kegiatan itu, adalah utamanya kegiatan belajar. Dan metodenya cuma satu, seperti metode yang dipakai oleh Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya. Metodenya kalau pakai bahasa Inggris bunyinya learning by doing. Learning by doing, belajar dengan cara melakukannya. Jadi poin penting di sini, semua kegiatan gereja, entah itu gereja dalam pengertian jemaat, GKI Gading Indah misalnya, atau gereja dalam perwujudannya sebagai keluarga, sebut saja keluarga saya, keluarga Samuel Santoso, semua kegiatannya itu dalam rangka semua anggotanya berakar makin mendalam, bertumbuh, kemudian berbuah, siap untuk pergi.
Jadi kalau saya hidup berkeluarga, keluarga saya punya visi bahwa keluarga saya tidak boleh menjadi keluarga yang pokoknya 7 turunan aman, makmur, tentram, terjamin karena saya kaya raya. Apa tidak boleh punya cita-cita? Boleh, nggak apa-apa. Tapi tujuan dari Tuhan adalah supaya buah kita itu dibagikan kepada dunia ini, dan dunia ini mengerti kita itu murid Kristus. Buahnya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan dan untuk dunia ini. Metodenya sekali lagi, learning by doing. Saudara mendengar kalau baca Injil, membaca Tuhan Yesus kasih teori panjang-panjang apa enggak? Enggak ada kan? Caranya sederhana sekali. Kalau mau mengajarkan kepada murid-muridnya kasih yang memperhatikan, lalu cara Tuhan Yesus dan cara penginjil itu pakai cerita. Satu hari Tuhan Yesus pergi ke kolam Siloam, lalu sampai di kolam itu dia ucuk-ucuk, tidak peduli ada banyak orang yang lagi menantikan air kolam itu bergerak-gerak supaya mereka nyemplung, tapi dia pergi ke satu orang yang sudah 38 tahun lumpuh di situ. Jadi seolah-olah Tuhan ini tidak peduli kepada yang lain yang sakit-sakit banyak sekali, dibiarkan, tapi dia pergi ke yang 38 tahun. Lalu bertanya kepada si lumpuh 38 tahun itu, kamu mau sembuh? Saudara, pertanyaan yang menyakitkan hati kan ya. Kalau sudah 38 tahun lumpuh, lalu ditanyanya masih mau sembuh, saudara marah apa enggak? Kalau sudah 30 tahunan lumpuh, masih bilang mau sembuh, rasanya sudah tidak ngomong mau sembuh lagi, Om. Semua tulang sudah mengkerut, semua mengecil, sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi Yesus nanyanya, apa kamu mau sembuh? Karena itu, saudara, kalau kita perhatikan cerita Injil tadi, jawabnya bukan saya mau sembuh, enggak. Tuhan, tiap kali saya lihat air itu bergoyang, orang lain sudah nyemplung dan orang lain yang sembuh. Tidak ada yang menolong mengangkat saya masuk ke kolam itu. Bolak-balik saya orang yang pertama lihat air kolam itu beriak. Tetapi saya cuma bilang, angkat saya, angkat saya, angkat saya. Dan I am always the loser, a loser. Selalu jadi pecundang. Saya selalu kalah. Dan kali ini yang datang Tuhan Yesus spesial. Memberi perhatian khusus. Dan dia mengatakan, angkat tempat tidurmu dan berjalanlah. Bukan sekedar mau cerita Yesus bikin mujizat yang hebat sekali, enggak. Mau mengajar para murid. Inilah kalau kamu mau menjadi muridku. Kamu tidak boleh mikiri hanya kesehatanmu sendiri, kepentinganmu sendiri, tapi kamu mesti pergi ke tempat orang yang sudah tidak punya harapan lagi. Dan kamu membangkitkan harapan itu. Kamu mesti pergi berjalan ke sana. Kamu mesti melewati stereotip prasangka dari orang banyak. Ini kan lumpuh lama sekali, pasti dosanya banyak banget. Tidak usah dipikirin. Tidak kasih teori Yesus. Langsung pergi ke sana dan menurut saya, saudara, semua kegiatan keluarga kita, semua kegiatan jemaat kita harus menjadi kegiatan belajar ya. Teorinya nggak banyak-banyak, tapi melakukannya secara bersungguh-sungguh. Di keluarga kita sebagai gereja, di jemaat kita sebagai gereja, kita belajar mengasihi orang dengan tulus.
mengasihi orang dengan tulus gampang apa susah? Susah banget. Sebab biasanya orang mengasihi dengan pamrih. Saudara bisa bersahabat dengan tulus dengan seluruh anggota keluarga, dengan seluruh anggota jemaat. Nggak pakai pilih-pilih, nggak pakai seleksi, mengalahkan, aku sukanya senangnya sama si A atau si B. Di keluarga apa itu tidak terjadi? Pilih-pilih bisa terjadi. Saya lebih senang anak saya nomor 2 karena dia lebih pinter. Saya lebih senang anak saya nomor 3 karena dia laki satu-satunya dan dia cakep. Karena di sekolah dia menonjol. Anak yang pertama, ya ketika kita mau berbuah, belajar mengasihi dengan tulus dan bersungguh-sungguh, ya kita coba. Kita belajar mengasihi dengan tulus, tanpa diskriminasi misalnya. Ini berlaku juga ya buat kalau kita menjadi asyir misalnya di jemaat. Bertugas jadi asyir, kepada orang tertentu ramahnya luar biasa, tetapi kepada orang tertentu juga cueknya luar biasa ya. Kasih jabat tangan, tapi ya sudahlah, asal nempel. Waktu zaman normal tuh selesai, apalagi sekarang zaman tidak normal, begini, udahlah. Kalau dia orang itu tiba-tiba ngeluyur gitu aja, kita nggak usah perhatikan. Bukan orang penting, bukan orang kaya juga. Di sana kita tidak sedang melayani serius, tetapi kita sedang belajar. Karena itu, saudara kepada anggota jemaat Kedoya yang ada kesempatan jadi penatua, ada kesempatan menjadi fungsionaris dari badan-badan pelayanan, saya mengatakan, pakailah kesempatan itu untuk belajar melayani, untuk membina diri. Bukan hanya keluarin tenaga, keluarin waktu, tapi kita juga menyerap sesuatu, sebab Tuhan mau kita belajar di sana. Melayani anggota jemaat sebagai sebuah kegiatan belajar. Belajar menjadi ramah, belajar bersahabat dengan tulus, belajar melayani tanpa pilih kasih. Di kegiatan gereja begitu. Seorang penatua di bidang gospel, kerjanya tugasnya bidang beasiswa. Saya bilang sama orang ini, Pak, Bapak barangkali nanti jadi penatua bidang gospel 3 tahun. Bidang beasiswa, kasih beasiswa, bisa 3 tahun juga. Tapi bukan itu yang paling penting. Mesti melayani serius, ya. Ngurusi orang, anak yang dikasih beasiswa harus serius. Tapi yang paling penting adalah Bapak di tempat nanti Bapak tinggal, di keluarga Bapak, Bapak juga harus melayani. Kalau ada tukang sayur atau tukang rokok yang di dekat rumah, dan kita berinteraksi tahu kalau anaknya bakalnya DO karena orang tuanya tidak bisa bayarin, jangan tawarkan kepada Bapak itu, ini kasih nama, fotokopi KTP, nanti saya mintakan beasiswa ke jemaat GKI Gading Indah. Jangan. Kalau Bapak sendiri bisa memberi, keluarga Bapak bisa memberi, berikanlah. Kegiatan gereja menjadi kegiatan belajar. Belajar memperhatikan, belajar mengasihi, belajar melayani, belajar bersahabat dengan tulus, itu kerjanya gereja. Apalagi keluarga. Saya rasa kalau buat keluarga lebih kencang lagi, sebab ikatannya itu ikatan yang bukan hanya imannya sama, Tuhannya sama, tetapi ada ikatan darah. Buat saya, saudara, kalau saya mengatakan saya sebagai orang tua terhadap anak-anak, yang paling sulit ketika saya mesti berbuah
mengajarkan kepada anak-anak untuk berbuah, yang paling penting itu keteladanan. Keteladanan kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita itu keteladanan yang telanjang. Anak-anak tahu papa mamahnya telanjang di gereja atau di rumah. Seperti apa anak-anak bapaknya, ibunya, di mana mereka tahu? Di rumah. Tapi jangan sampai mereka mengatakan, waduh, papa sama mama itu kalau di gereja seperti malaikat, wajahnya, ramahnya bukan main, senyum sana, senyum sini, tapi kalau di rumah berubah jadi apa? Nah, anak ini nggak berani ngomong berubah jadi iblis ya. Kata-katanya kasar, ketus, jadi diktator. Jangan salah. Anak-anak belajar dari sana. Tidak dengan teori, teorinya dia dapat dari khotbah atau renungan di gereja. Tapi dengan perilaku dan tutur kata konkret dari orang tuanya. Di rumah itu kita bisa belajar, kita bisa mengajar, kita bisa saling belajar. Bagaimana caranya mengajar anak-anak untuk setia memberikan persembahan persepuluhan kepada gereja? Ya lakukanlah, share-lah itu kepada anak-anak. Lakukanlah dengan apa namanya, dengan ajak, konsisten, terus-menerus. Berikanlah persembahan dengan tulus, berikanlah persembahan dengan rela. Saudara, memberikan teladan, mengajar anak-anak untuk memberi persembahan dengan sepantasnya. Bukan di gereja tempatnya, bukan di jemaat tempatnya, bukan di sekolah Kristen tempatnya, tapi di keluarga. Saudara boleh nanya, apa Pak Sam konsekuen dengan kalimat ini? Ya, saya konsekuen. Saya mengajarkan melalui keteladanan kami berdua sebagai orang tua kepada dua anak kami untuk melakukan, memberikan persembahan sepantasnya. Dan saya senang karena saya tahu dua anak saya itu memberikan persembahan sebagaimana seharusnya. Mesti mengajar mereka. Tidak menggurui mereka, tidak mengancam-ancam mereka kalau kamu tidak kasih persembahan baik nanti rezekimu seret dan macam-macam, bukan. Anaknya suka pergi ke mana-mana, ya sudah enggak apa-apa, orang tuanya juga suka pergi ke mana-mana ya. Like father, like son, like mother, like daughter katanya. Seperti bapaknya ya begitu anak laki-laki. Seperti mamahnya ya begitu anak perempuannya. Tapi sayang ini selalu urusannya urusan jelek. Ya. Anaknya ketangkep jadi rampok, oh ternyata memang betul bapaknya maling kok. Anaknya lebih meningkat. Jadi kalau nanti anak itu punya anak lagi, punya cucu, cucunya koruptor. Siapa bapaknya? Bapaknya rampok. Siapa kakeknya? Kakeknya maling. Oh ya sudah top. Meskipun namanya Matthew, Matius, Peter, John ya. Samuel barangkali. Tapi ya begitu. Dari buahnya kamu lihat saya masih sempat kuliah di Jogja dulu tahun 72 ketemu dosen-dosen Belanda. Beberapa dosen Belanda mengajar kami. Yang menarik itu saudara, dosen Belanda itu meskipun kami baru masuk, dia seperti sudah tahu orang tua kami itu seperti apa. Lalu orang tua kami itu siapa, kerjanya apa, itu seperti kenal semua.
Jadi kalau pertemuan pertama dengan mereka di kelas, mereka sebut nama kami satu-satu, pakai logat Belanda ya, yang sulit itu. Ada yang menarik, saudara, di kelas kami ada dua mahasiswa baru, anak pendeta gereja Jawa. Yang menarik, si dosen Belanda itu selalu mengatakan begini, kalau ada anak pendeta masuk sekolah teologi, pakai bahasa Jawa, mereka kasih komentar begini, dadap, waru, lalu, ono anak setan mertobat, katanya. Ada anak setan yang bertobat. Jadi buat dosen-dosen Belanda kami itu kalau ada anak pendeta mau jadi pendeta itu luar biasa hebatnya. Karena biasanya anak pendeta itu nggak mau kalau suruh jadi pendeta. Apalagi pendeta GKI. Nggak mau. Anak-anak pendeta, saya suka nanya ya anak-anak pendeta yang tidak mau jadi pendeta. Ada anak pendeta yang saleh sekali. Jawabnya juga saleh banget. Dia satu bersaudara, 4 bersaudara. Saya tanya sama anak ini, kamu kok nggak mau jadi pendeta seperti bapakmu? Kenapa? Lalu jawabnya apa? Jawabnya, Pak Sam, satu keluarga korbannya satu aja cukup. Dan korbannya siapa itu? Ya, papanya. Papanya aja sudah. Jadi anaknya nggak usah. Barangkali karena anak itu tidak melihat keteladanan dari orang tuanya ya. Jadi pendeta itu cuma susah aja. Jadi ya, ono anak setan mertobat katanya begitu tuh. Rupanya pendeta-pendeta Belanda begitu tuh. Bapaknya, ibunya itu pendeta baik-baik, memperhatikan jemaatnya sampai tahu anak cucunya siapa saja, tetapi lupa sama anggota jemaat yang di rumah. Saking seringnya besuk, lalu lupa kalau di rumah itu ada anggota jemaat yang paling dekat. Padahal di sana anak cucu kita bisa belajar ya. Belajar bisa salah. Jemaat juga bisa salah. Tapi kalau kesalahan itu disengaja, ya itu kejahatan namanya. Kalau di gereja orang lalu bikin kelompok-kelompok dan akhirnya kelompok-kelompok itu jadi komplotan, itu tidak memberi pelajaran yang baik. Jadi kita mesti belajar, orang bisa salah kok. Bahkan di gereja pun orang bisa salah. Itu dalam rangka kita belajar supaya nanti terus berbuah. Apa sih buahnya? Susah sekali ya. Apa sih kira-kira kriteria saya bisa mengatakan kalau hidup saya itu hidup kami, keluarga kami berbuah atau enggak? Tuhan Yesus kasih satu norma, satu standar. Saudara ingat hukum kasih? Iya. Matius 22 ayat 37 sampai 39 itu bunyinya apa? Ayo jangan buka Alkitab. Ayo silakan buka mic, unmute kalau mau ngomong. Jangan nyontek ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, Terus, segenap jiwamu. terus. Kasihilah sesama manusia. Oh, itu masih kurang. Kasihilah dengan segenap jiwa, hati, dan lali. Mosok. Wah, ini pendeta-pendetanya bertanggung jawab ini kalau jemaatnya begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, akal budimu. Bisa dua-dua itu ada ya. Terus
dan kasihilah sesamamu. Wah, sebelum itu, Oh, ayo. Masa mau dikasih kuis ini? Kalau Itulah hukum yang nggak salah terutama. dikasih hati. Kasih. Hah? Itulah hukum yang terutama. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang hukum kedua yang adalah kedua, kasih kasihlah sebelum itu, ya rewel banget ya, Pak Sam. Salahnya panggil Pak Sam. dan Hukum yang kedua, Yang sama itu yang ya. sama dengan itu, jangan lupa, yang Ya. sama dengan itu ialah ya kasih kasihilah sesamamu manusia manusia seperti diri seperti Dirimu sendiri. dirimu sendiri. Supaya jelas dipanjangkan. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ya. Kalau mau berbuah, itu jadi patokan buat kita. Apa kita sudah melakukan, itu menjadi orientasi di depan kita, itu ideal kita. Kalau kita memberi perhatian yang seimbang kepada Tuhan, orang lain, dan diri sendiri, lalu secara seimbang, lalu dilandasi kasih. Bukan pamrih, bukan. Saudara jangan percaya kalau pendeta mengatakan, kalau kamu sudah menyerahkan dirimu kepada Tuhan, serahkan 100% kepada Tuhan, jangan. Sebab Tuhan memberi kepada kita jatah. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi diri sendiri. Kalau buat diri sendiri aja udah pelit, buat keluarga sendiri aja udah pelit, bisa nggak bermurah hati sama orang lain? Nggak bisa. Tak mungkin itu ya. Jadi kalau di lingkungan keluarga aja sudah dikenal pelit, medit. Pelit sama medit itu bukan hemat ya, tapi tangannya pegang kencang sekali, egois sekali. Nggak pernah lebih. Apalagi kalau sama pembantu rumah tangga. Anak belajar di sana. Jadi, coba perhatikan apa kita sudah membuat segitiga sama sisinya itu seimbang. Kasihilah Tuhan Allahmu, sebab apa? Hukum yang kedua yang sama dengan yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu, adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, hidup keluarga saudara berbuah. Kalau kelihatan orientasi kita ke sana. Kalau kasih kepada Tuhan lebih tulus, lebih tanpa pamrih. Kalau kasih kepada orang lain juga kasih, dan bukan tuntutan-tuntutan yang ada habis-habisnya. Pada diri sendiri tidak segala-galanya, tapi segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi, jangan dibikin sama kaki. Sebab sama sisi itu sudutnya sama besar, sisinya sama panjang. Cobalah kita belajar mempraktekannya dalam hidup berkeluarga kita. Terhadap suami, istri, terhadap anak-anak, terhadap orang tua kita misalnya. Kita bisa melihat hasilnya di luar sana. Saudara, saya mau menutup renungan saya ini dengan sebuah cerita dari seorang pendeta. Pendeta ini pendeta dari satu jemaat besar. Besar itu artinya jumlah anggota jemaatnya memang 1.000 lebih ya. Lalu pendeta itu mengatakan ketika dia masuk di sana, lalu dia perhatikan dinamika jemaat ini, lalu kira-kira 1 tahunan dia lihat prihatin sekali. Ada kira-kira 15-20 orang bapak yang kerjanya itu jadi troublemaker di gereja. Wadah aja topik atau yang dipersoalkan oleh mereka.
Tidak pernah beres gereja itu. Lalu si pendeta ini memutuskan untuk pada tahun berikutnya, tahun kedua dia jadi pendeta, mengunjungi 20 orang bapak yang sudah dia tengarai itu 1 tahun sampai 2 atau 3 kali, atau 4 kali kalau bisa. Dikunjungi, dilawat. Dan dia lakukan konsekuen. Dia datangi si A, si B, dan seterusnya, sampai 3 putaran. Begitu sampai 3 putaran, dia sudah bisa mengambil kesimpulan. Kesimpulan, kenapa bapak-bapak ini kalau di gereja kok jadi troublemaker? Jadi orang pembuat onar. Ternyata bapak-bapak ini anggota ISTI. ISTI tahu, pernah dengar organisasi ini, ibu-ibu, bapak-bapak? Ada yang tahu? Takut istri, ikatan suami takut istri. Ikatan suami takut istri. Atau ini bapak-bapak ini berasal dari DKI. DKI tahu? Di bawah ketiak istri. Di bawah ketiak istri. Jadi, loh, saya tanya, loh kok bisa begitu? Taunya dari mana? Iya loh, Sam. Kalau saya datang berkunjung itu, ketemu sama mereka suami istri, yang banyak ngomong itu istrinya loh. Bapaknya itu alim, saleh sekali. Kalau bapaknya ngomong sesuatu, lalu istrinya bilang, enggak begitu, Pi. Mestinya begini, begini, begini. Enggak begitu, Pi. Itu begini, begini. Jadi, ternyata bapak-bapak itu tertekan sekali tuh. 18 sampai 20-an orang bapak. Nah, lalu kamu untungnya apa kalau begitu? Untungnya si bapak-bapak itu kemudian jadi segan kalau sama aku. Lah kenapa kok segan? Ya karena saya tahu kartu trufnya. Ya. Kalau di rumah ternyata jadi bapak-bapak yang manggut-manggut. Iya, oke. Jadi kalau dia mau bikin onar di masyarakat, ya dicuekin orang. Kalau di gereja kan orang rewel malah kudu dideketin ya. Pak, Tuhan Yesus itu kan mencari orang yang berdosa, ya harus diperhatikan. Itu domba tersesat, jadi mesti dicari. Kalau saya bilang, enggak, dia bukan domba yang tersesat. Kalau tersesat itu enggak sengaja. Kalau ini domba yang sengaja menyesatkan diri. Mesti dicari apa enggak? Dia tahu jalan pulang. Dia tahu kalau dia salah. Jadi asal muasalnya di mana? Dari keluarga loh. Jadi kalau ada orang sukanya bikin onar di gereja, nah berlomba-lombalah mengunjungi mereka barang 3-4 kali. Nanti tahu asal-usul kenapa kok bisa jadi begitu. Keluarganya berantakan pasti. Meskipun haleluya-haleluyanya top, tetapi itu cuman kosmetik aja, palsu. Di mana? Di gereja yang namanya keluarga. Di sanalah ketahuan orang itu tumbuhnya benar apa enggak. Di sanalah berakarnya benar apa enggak. Sebab berbuahnya di luar, bukan cuma di dalam. Saya juga mengatakan tadi, keteladanan kita orang tua terhadap anak-anak kita itu keteladanan yang telanjang. Anak-anak tahu persis siapa papa mamahnya di rumah. Jadi jangan kaget loh, kalau nanti satu kali anak-anak itu ngomong sama gurunya, ketika ditegur, ya ibu guru nggak tahu sih papa mama kalau di rumah sama kami, anak-anaknya. Bapak ibu guru kan taunya papa mama kami itu pengurusnya sekolah ya, atau penatua jemaat atau aktivis, tapi nggak tahu kalau di rumah. Semoga keluarga saya dan saudara-saudara dengan semua kegiatannya menjadi sebuah kegiatan seumur hidup untuk terus bertumbuh dalam hidup seperti yang Tuhan inginkan.
Tuhan sudah memberi kepada kita orientasinya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang utama dan pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Semoga itu kelihatan dari hidup keluarga saya dan saudara-saudara semua. Amin. Mari kita bersaat hening sebentar sebelum kita menyanyikan lagu tema Bulan Keluarga kita. Kita semua adalah keluarga, tinggal bersama di dalam rumah Tuhan, karena kasih dan pelukannya hidup selalu berbahagia. Rumahku penuh dengan orang tercinta, selalu ku rindukan waktu bersama di saat kita semua adalah keluarga, tinggal bersama di dalam rumah Tuhan, karena kasih dan pelukannya hidup selalu berbahagia.
Saudara sekalian, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau menyebut gereja bukan gedung, bukan bangunan, bukan organisasi. Tapi Engkau menyebut gereja sebagai orang-orang yang Engkau panggil keluar dari kehidupan lama kami. Orang-orang yang Engkau jadikan milik Tuhan. Orang-orang yang Engkau rawat, Engkau pelihara, Engkau selenggarakan kehidupannya dengan sangat sempurna. Supaya kami terus bertumbuh dan hidup kami menjadi hidup yang berbuah. Engkau menyediakan bagi kami orientasi atau ideal atau cita-cita atau angan-angan tentang hidup yang berbuah itu. Kalau kami mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa kami, dan kami mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Satu norma, satu standar yang cukup jelas bagi kami. Karena itu tolonglah kami pada bulan keluarga ini, agar kami bisa mencoba mawas diri. Kami mencoba memeriksa diri kami sendiri, melakukan introspeksi. Apakah pertumbuhan kami dalam hidup berkeluarga kami sudah tepat? Apakah seluruh kegiatan keluarga kami dan jemaat kami itu menjadi tempat di mana kami bisa belajar menjadi semakin seperti yang Engkau harapkan. Terima kasih karena Engkau terus setia mendampingi kami. Kami percaya kami akan sampai ke tujuan itu ketika kami menaati Tuhan dan mengasihi Tuhan. Hari ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami doakan Ibu Lina Sucipto, Ibu Angel, Ibu Damayanti, Bapak Edward, ipar dari Ibu Eni, Winda, dan Ibu Lianawati yang tinggal di Panti Wedahana. Dan barangkali ada saudara-saudara kami yang kami tidak tahu tapi sedang sakit. Tuhan, mereka dengan kondisi yang berbeda-beda di tempat yang berlainan, dengan sakit yang tidak sama juga, tetapi mereka punya kerinduan yang satu dan sama, yaitu dibebaskannya mereka dari penderitaan mereka, disembuhkannya mereka dari sakit penyakit mereka, dan dipulihkannya lagi kondisi kesehatan mereka. Kami bersatu hati mohon kiranya Tuhan mengabulkan permohonan dan kerinduan mereka ini. Kami mendukung mereka untuk Tuhan mengabulkannya. Ya Tuhan, siang ini kami berdoa supaya mata iman mereka masih tetap melihat Tuhan yang tidak jauh dari mereka. Mereka merasakan tangan kasih Tuhan yang terulur atas mereka, menjamah mereka, memberi kekuatan dari sorga, tapi juga tangan yang memberi berkat untuk setiap bentuk pengobatan dan perawatan yang mereka terima. Tangan yang memberi berkat untuk rumah di mana mereka sedang dirawat. Kiranya mereka melihat Tuhan yang memandang mereka dengan penuh belas kasihan. Kami doakan keluarga-keluarga yang merawat mereka. Ya Tuhan, tambahkanlah kasih lebih banyak lagi. Tambahkanlah kesabaran dan ketabahan. Tambahkanlah cinta kepada mereka. Tambahkanlah hikmat supaya bisa mengambil keputusan-keputusan yang benar. Tapi juga Tuhan tambahkanlah berkat-berkat finansial yang sangat mereka butuhkan
untuk mengobati, membiayai pengobatan dan perawatan orang-orang yang mereka kasihi. Hari ini kami mau bersukacita dan bergembira bersama dengan saudara-saudara kami, teman-teman kami yang merayakan ulang tahun mereka pada umur mereka masing-masing. Kami bersukacita dan berbahagia bersama-sama dengan Ibu Lina Hirawan, Ibu Aling, Ibu Mike, dan Ibu Linawati Yeremia. Tuhan, setiap kali kami menyebut angka umur kami, berapapun angka itu, dengan jujur kami harus mengatakan bahwa yang pertama-tama harus kami sebut adalah kasih setia, kebaikan, dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah terlewat sedetik pun juga atas kehidupan kami dari hari ke sehari. Juga bagi 4 saudara kami yang merayakan ulang tahun. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau tetap baik kepada mereka. Engkau sudah merawat dan menjagai mereka sepanjang tahun-tahun yang baru mereka lewati. Dan sekarang Engkau juga yang membimbing mereka masuk ke tahun yang baru dari kehidupan mereka. Biar mereka tetap melihat Tuhan yang mengasihi mereka. Tuhan yang mau bersedia menjadi Tuhan bagi mereka di hari-hari ke depan. Kami tidak khawatir untuk kesejahteraan mereka karena pada hari-hari yang lewat Engkau sudah terbukti dan teruji membuat mereka bahagia. Hari ini kami mau berdoa untuk pelaksanaan bulan keluarga Jemaat GKI Gading Indah untuk program atau acara yang sudah dilaksanakan atau sedang dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Ya Tuhan, tolonglah kami, tolonglah saudara-saudara kami yang terlibat dalam panitia bulan keluarga, supaya mereka bisa melayani kami, menyegarkan lagi ingatan kami tentang keluarga, dan bagaimana seharusnya kami mengelola dan menjalani hidup berkeluarga kami. Tambahkan kreativitas kepada mereka, supaya kami sungguh-sungguh dilayani untuk memahami lagi rencana Tuhan bagi keluarga kami masing-masing. Kami berjanji, kami akan mendukung mereka dengan apa yang kami mampu dan apa yang kami bisa. Kami mau ikut serta pada acara-acara yang kami tahu itu bermanfaat untuk menyatakan persekutuan kami satu sama lain, khususnya pada masa ketika pandemi ini belum berakhir. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia, khususnya upaya untuk pemasalan dan vaksinasi yang lebih intensif lagi ke seberapa banyak kalangan di masyarakat. Kami berdoa, kiranya Tuhan berkati semua upaya baik dari pemerintah maupun dari warga masyarakat sendiri, atau semua kalangan yang punya niat baik, sehingga penyebaran virus COVID-19 bisa dipangkas dan imunitas komunal bisa segera terbentuk, sehingga kami bisa hidup dengan suasana yang lain seperti pandemi yang kami alami sekarang ini. Tuhan, berikanlah pengertian kepada orang-orang yang tetap belum mau menerima vaksinasi, supaya mereka mau memikirkan kepentingan masyarakat yang lebih luas ketimbang diri sendiri. Tapi buat kami yang sehat, biar kami tetap memperhatikan protokol kesehatan dan tidak larut dalam euforia hanya karena angka-angka korban sudah menurun drastis. Tuhan berkati
memberkati semua ibadah kami, pertemuan-pertemuan kami, meskipun masih secara virtual. Tapi kami tahu Tuhan yang menyatukan hati kami. Dengarlah ya Tuhan, doa-doa permohonan kami. Kiranya Tuhan berkenan mengabulkannya. Kami haturkan semuanya hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan kami. Amin. Terima kasih Pak Samuel. Ya Bapak Baik. Ibu, benar apa yang disampaikan Pak Samuel tadi, bahwa tema yang kita angkat hari ini adalah tema yang berulang, yang sudah sering banget banyak pembicara sudah menyampaikannya. Jadi pertanyaan kenapa diulang? Apakah karena kita belum bertumbuh atau karena kita tidak berbuah dan bahkan mati? Ya, semoga firman yang sudah disampaikan boleh kembali mengingatkan kita bahwa kita diutus dan sudah diberkati. Untuk itu teruslah bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Baik, kita sampai untuk memberikan berkat dalam persembahan. Saya akan membacakan di dalam Roma 12 ayat pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, persembahan dapat disampaikan dan dikumpulkan di dalam dua cara, yaitu di dalam amplop tersendiri dan dibawa di saat kita sudah dapat beribadah kembali di gedung gereja, atau melalui transfer rekening melalui BCA nomor rekening 0948 488 488 atas nama GKI Jabar GKI Gading Indah. Persembahan diakhiri dengan angka 5. Sebagai contoh, misalnya Rp105.000 atau Rp50.005 dan seterusnya. Atau ketiga dengan scan QRIS, kodenya ada di samping, boleh langsung ditembak melalui kamera handphone juga. Demikian Bapak Ibu, selagi kita memberikan persembahan, kita sambil menyanyikan lagu persembahan. PKJ 216, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah kasih Yesus di
Doa persembahan akan dibawakan oleh Ibu Eli. Silakan Ibu Eli. Ibu Eli. Ibu Eli nggak ada suaranya. Oh iya, iya, iya. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Dan pada kesempatan ini kami akan mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami, dan kamu pimpin tangan-tangan yang mengelolanya, supaya dapat digunakan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Makasih Bu Eli. Ya, terima kasih. Tibalah kita di penghujung persekutuan, kita akan menyanyikan lagu penutup Kidung Jemaat 356, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya, belajarlah firman Tuhan, taat kepada-Nya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Rasul Paulus berpesan demikian. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pengumuman untuk Mir, unmute-nya. Silakan Ciela. Selamat siang Bapak Ibu. Untuk persekutuan dewasa untuk tanggal 20 Oktober,
dengan tema penolong yang sepadan. Pelayan firman adalah Pendeta Novita Sutanto, liturgos Ibu Tria Agustina, dan doa persembahan oleh Ibu Puspita Sari. Pada kesempatan ini, kami atas nama Komisi Dewasa mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Samuel Santoso dan juga kepada seluruh teman-teman yang bertugas di dalam persekutuan dewasa hari ini. Pada Bapak Ibu yang sudah ikut bagian di dalam persekutuan ini, Tuhan memberkati dan mempertemukan kita kembali minggu depan. Ibadah selesai. Terima kasih Pak Sem. Terima kasih Bu Ella. Terima kasih Pak Samuel. Saudara-saudara sekalian, Yolanda, senang Eli, bisa teman-teman ketemu semua. Nana, Naning, hari Ting, ini. Aan. Tetap sehat. Oh, Mir, foto Ada foto ya. Naning, Ya, foto. Bu Naning. ya ada 2 layar ya. Yang pertama dulu. Foto dulu. Dah, Satu lagi. Layar. jadi tegang nungguinnya. Sebentar. Wah, banyak yang live nih. Udah nggak buka kamera tuh. Iya nih, Bu Bapak dibuka dong Thank you, kameranya. Ning. Sudah, terima kasih. Terima kasih Bu Nani. Terima kasih. Terima kasih Hey, semuanya. Linda. Baru muncul Siapa itu. ya? Kasih Masih Pak ada Sam. kesempatan ngobrol sama Pak Sem. Linda nggak buka itu ya tadi? Sudah buka tapi. Ayo, Pak Sem sama. sama Pak